ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema inspirasi yang akan kita kaji yakni akhlak mulia mencintai karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan merupakan amal mulia yang dengannya melahirkan pengorbanan dan perjuangan. Kalau sudah cinta, maka cinta sejati itu akan terrealisasi dalam realisasi nyata yang bukan hanya tercantum dalam tulisan ataupun ucapan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan akhlak mulia yang dengannya mendatangkan berbagai bentuk keutamaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan mendapatkan kecintaan terhadap saudara-saudara kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membangun spirit mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan seseorang terhadap seorang yang lainnya atas cinta karena Allah, itu cintanya akan abadi, bukan hanya di dunia, melainkan akan kekal di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran sebagai wujud dari realisasi mencintai karena Allah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshus salam bainakum." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya menjelaskan tentang hakikat mencintai karena Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Di dalam penggalan hadis ini Rasulullah menggambarkan bahwa suksesi seorang hamba itu masuk surga dengan kunci keimanan. Maka la tadkhulul jannah, tidaklah seorang mukmin itu masuk surga melainkan dia telah beriman dengan keimanan yang sejati. Wala tu'minu hatta tahabu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin melainkan ia itu termasuk orang yang saling mencintai terhadap sesama manusia.
Inilah cinta sejati yang membangun kecintaan antara sesama yang diliputi dengan pautan iman yang melahirkan kebersamaan dan kecintaan yang kuat dan kokoh di dunia dan kuat menuju gerbang akhirat. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah memberikan tips inspirasi sebagai kunci membangun, memperkokoh, merawat cinta manusia terhadap saudaranya atas dasar mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah menjelaskan, maukah aku sampaikan tentang sesuatu yang dengannya menjadi sebab kalian saling mencintai karena Allah. Apa itu? Absyussalam bainakum. Maka salah satu kunci dasar, salah satu tips utama untuk merawat, melahirkan, mewujudkan kecintaan karena Allah, absyussalam bainakum, senantiasa menebar salam. Nah, inilah tips yang sangat inspirasi. Ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, maka afsus salam, assalamualaikum, ataupun assalamualaikum warahmatullah, ataupun yang paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana ini adalah melahirkan kunci-kunci benih kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan salam itu mengandung kebaikan, apalagi dengan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dengannya mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi manusia itu akan mempererat ikatan persaudaraan, akan memperkokoh jalinan bangunan kasih sayang yang sangat erat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini para ulama telah menjelaskan apa hakikat cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh seorang ulama terkemuka bahwa yang dimaksud dengan kecintaan seorang hamba terhadap saudaranya karena Allah, yakni mencintai sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan bukan karena mencintai disertai ambisi duniawi. Kalau seorang mencintai saudaranya dengan ambisi duniawi, maka itu tidak dikategorikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mukmin mencintai saudaranya karena lantaran hanya satu daerah, satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak terpaut terhadap kecintaan, terhadap pautan iman, melahirkan karena ambisi duniawi, maka hal tersebut tidak dikadarkan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sangat ironis, yang lebih luas ketika seorang ingin membangun ikatan keluarga, yang mana dua pasangan hidup ini itu dasar saling mencintainya hanya ambisi duniawi. Oh, saya menikahi dirinya karena saya ingin mendapatkan aset-asetnya. Oh, saya kalau menikahinya saya ingin menjadi orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, orang yang paling sukses dunianya. Maka hati-hati. Ayo saudara-saudara sekalian,
kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya akan mendapatkan berbagai bentuk keutamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal mencintai karena Allah terdapat beberapa keutamaan dan manfaatnya. Manfaat dan keutamaan yang pertama, dengan mencintai karena Allah akan meraih nikmat manisnya iman. Salasun man kunna fi wajda halawatul iman. Ada 3 perkara yang mendatangkan sebab meraih nikmat manisnya keimanan, yaitu seorang waman ahabba, ya, barang siapa yang mencintai almar illa lillah, mencintai saudaranya karena atas dasar kecintaan karena Allah, maka ini akan menjadi sebab manisnya keimanan, sehingga dia mengorbankan berbagai bentuk yang dia miliki, ya, itu karena kebaikan yang berharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang menjadi keutamaan mencintai karena Allah, maka orang tersebut akan saling mencintai, kecintaannya itu abadi, bahkan akan mendapatkan naungan dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Inna Allah yaqul yawmal qiyamah aynal mutahabuna bijalali al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Kita ketahui kaum muslimin, hari kiamat adalah hari peradilan, keadilan yang seadil-adilnya. Bahkan matahari didekatkan. Ada orang yang pada hari kiamat di padang mahsyar itu dibangkitkan dengan kondisi yang beragam sesuai amal kebajikan yang telah dia perbuat. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ya. Karena itulah ada poin kebaikan bagi orang yang saling mencintai saudaranya di dunia. Apa kata Allah? Innallaha yaqul, maka Allah pada hari kiamat akan menyeru, aina al-mutahabuna bijalali, mana orang-orang yang senantiasa di dunia mencintai saudaranya karena Allah. Maka hari ini aku akan berikan naungan, maka hari ini aku akan berikan perlindungan, maka hari ini aku akan memberikan keselamatan yang mana tidak ada naungan dan pertolongan melainkan naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang kedua, dengan mencintai karena Allah akan mendapatkan pertolongan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Poin yang ketiga yang menjadi manfaat kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan derajat kemuliaan, ya. Betul, derajat kemuliaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna bi jalali lahum manabiru min nur yagbiduhum an-nabiyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka memiliki mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana orang-orang lain pun iri terhadap mereka, termasuk para nabi dan para syuhada. Jadi dengan mencintai para saudaranya karena Allah, itu ditinggikan derajat, memiliki mimbar-mimbar kedudukan yang mulia, yang memancarkan cahaya sebagai wujud,
ya, kemuliaan dan keistimewaan yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan seorang hamba karena Allah yang keempat poinnya itu akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam satu hadis, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatil ukhra fa arsadallahu lahu ala marjati malakan فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك علي من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa pada suatu hari ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Lalu Allah mengutus malaikat mengikuti langkah jejaknya. Ketika sampai kepadanya, malaikat itu berkata, "Mau kemana engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini." Malaikat berkata, "Apakah engkau punya maksud memperoleh nikmat yang engkau harapkan padanya?" Maka laki-laki itu menjawab, "Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah." Malaikat itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai karenanya." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah karunia yang istimewa. Ya, malaikat menyampaikan salam terhadap orang tersebut yang mencintai saudaranya karena Allah. Allah pun akan cinta kepadanya. Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, maka pintu keberkahan, pintu kemuliaan itu akan meliputinya hingga bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui renungan singkat tentang akhlak mulia mencintai karena Allah ini, mari kita tumbuhkan benih-benih cinta terhadap saudara kita, itu cinta karena Allah. Tentunya cinta yang dibenarkan, yang dihalalkan, bukan cinta karena prestise duniawi, bahkan cinta semu yang ingin merenggut kesucian. Ya, karena itulah kita memohon pertolongan pada Allah yang dengannya cinta karena Allah mendapatkan berbagai bentuk keutamaan, ya, baik dunia ataupun akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.